Selanjutnya, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat ya. Jadi sholat ini berkaitan erat dengan syahadat atau ketauhidan kepada Allah. Makanya dalam surah Toha itu ayat 14 Allah menjelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi kata Allah, aku ini adalah Tuhan kalian, tidak ada Tuhan selain aku yang patut untuk disembah. Maka fa'budni, sembahlah aku saja, jangan yang lain. Wa aqimis sholata lidzikri, dan sholatlah kalian, tunaikan sholat, dirikan sholat untuk lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi pada ayat ini ketika Allah memerintahkan untuk menyembah Allah, Allah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, kemudian kita diperintahkan untuk menyembah, kemudian perintahnya diikuti dengan apa? Dirikanlah sholat. Nah, jadi sholat itu merupakan apa? Realisasi dari praktek tauhid kepada Allah. Jadi untuk bertauhid kepada Allah yang harus kita lakukan adalah apa? Sholat. Namun yang harus dicatat ini ya, bahwa sholat yang mencerminkan tauhid itu tidak hanya dilakukan secara lahir, tapi juga dilakukan secara batin. Artinya sholat itu tidak hanya sebatas bacaan atau gerakan saja, tidak sekedar gerakan takbir, berdiri, ruku, iktidal, sujud dan lain sebagainya, tapi dalam bacaan dan gerakan sholat itu ada makna dan hakikat yang harus kita petik, yang harus kita ambil pelajaran. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat secara lahir itu apa? Yaitu sholat yang menyempurnakan syarat dan rukun sholat. Diawali dengan bersuci, berwudu, dilaksanakan 5 kali dalam sehari, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola, mengikuti imam dan menghadap kiblat ke Ka'bah. Nah, itu secara lahir. Tapi dari sholat secara lahir itu ada hakikatnya, ada maknanya. Nah, ini yang kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut sebagai sholat secara batin. Apa itu sholat secara batin? Hadirnya hati dalam mengingat dan memasrahkan secara total dirinya kepada Allah. Tidak hanya 5 kali dalam sehari, tapi sepanjang hari seumur hidupnya. Diawali dengan apa sholat batin itu? Dengan membersihkan kekotoran diri dan anggota badan dari berbagai dosa dan kemaksiatan, serta bertobat dengan sepenuh hati. Yang mana masjidnya itu adalah hati. Nah, ini dilakukan secara berjamaah, yaitu maksudnya apa? Hadirnya seluruh anggota badan kita. Jadi seluruh anggota badan kita ini berjamaah untuk apa? Mengingat dan berzikir kepada Allah. Jadi matanya berzikir, telinganya berzikir, mulutnya berzikir, tangannya berzikir, kakinya, seluruh anggota badannya berzikir. Nah, itu sholat secara batin. Imamnya apa? Allah dan Rasulullah. Kiblatnya apa? Allah. Makanya kan Ka'bah itu simbol Allah ya, di mana seluruh penjuru dunia itu kan menghadap ke Ka'bah. Artinya apa? Satu-satunya tujuan kita itu hanya sama Allah. Nah, itu makna dari sholat secara batin. Jadi sholat yang sebenarnya itu apa? Mengingat Allah. Maka sholatnya itu harus sepanjang masa, tidak mengenal tempat, juga tidak mengenal waktu. Karena masjidnya itu kan hatinya. Jadi dimanapun kita berada, selama kita masih punya hati, maka kita sholat dengan cara apa? Mengingat Allah. Jadi sholat kita yang 5 waktu itu hanya sebagai pengingat sebenarnya. Jadi biar antara waktu pagi dan siang kita itu selalu ingat Allah, maka diingatkan dengan sholat zuhur. Antara siang dan sore biar selalu ingat Allah, tidak terjerumus dari perbuatan keji dan mungkar, diingatkan dengan sholat asar. Antara sore sampai malam
biar tidak lupa dengan Allah, maka diingatkan lagi dengan sholat maghrib dan isya. Antara malam sampai pagi, biar konsisten, selalu ingat Allah terus. Diingatkan lagi dengan sholat subuh. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu hanyalah sebagai pengingat. Sholat sebenarnya adalah sepanjang waktu, sepanjang usia dan umur kita. Nah makanya sebenarnya sholat itu kan kita sedang memenuhi panggilannya Allah. Maka ketika kita sudah datang memenuhi panggilannya Allah dalam salat itu, kita itu sebenarnya sedang bertemu kemudian berjabat tangan dengan Allah. Jadi pada momen itu kita harus serius, tidak boleh main-main, karena kita sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta, raja dari segala raja, presiden dari semua presiden yang ada di dunia. Jadi kalau kita bertemu sama dosen atau kiai saja kan sopan sekali kan, matanya tidak kemana-mana, bicaranya kan sopan, diatur, tidak berani gerak-gerak ke sana ke sini gitu kan. Atau sama pacar kan kalau ketemu itu ngomongnya itu kan manis sekali kan, bajunya necis kan, rambutnya disisir klimis. Maka sama Allah harusnya lebih dari itu. Masa sama pacar yang sebenarnya tidak ada kontribusi dalam hidup kita kan, bukan membesarkan kita juga, bukan memberi uang juga, malah banyak menghabiskan uang kita. Masa sama Allah yang menciptakan kita, mengurus kita, memberi nikmat kita, jangan sampai kita cuekin. Sholat tapi pikirannya kemana-mana, padahal ketemu sama Allah. Jadi sholatnya sambil mikirin kunci hilang, sambil mikirin pacar, mikirin gimana gerakan buat video TikTok misalnya. Nah alamat sudah ini, Allah marah sama kita nanti. Maka sholat yang benar itu, atau sholat yang mencerminkan ketauhidan itu akan menghasilkan hati yang senantiasa ingat sama Allah, terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Nah, itu dijelaskan oleh dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini sering kita dengar di khutbah-khutbah Jumat kan ya. Maka dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu atau kita kerjakan. Jadi itu hakikat sholat, makna sholat yang sebenarnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.